Salam sukacita untuk kita semua, Tuhan memberkati. Anak-anakku yang terkasih, pada hari ini kita akan membahas tema tentang tugasku sebagai citra Allah. Tema ini merupakan materi yang kedua, kelas 7 semester pertama. Marilah kita mempersiapkan diri untuk mengikuti pembelajaran ini dengan baik. Melalui pembelajaran daring atau online, diharapkan pada akhir pembelajaran, Anda harus mampu menyebutkan contoh kasus yang menggambarkan kondisi memprihatinkan dari ciptaan Tuhan saat ini. Yang kedua, Anda harus mampu menjelaskan faktor penyebab terjadinya kondisi memprihatinkan dari ciptaan Tuhan. Yang ketiga, Anda harus mampu menjelaskan tugas manusia sebagai citra Allah berdasarkan Kitab Kejadian pasal 1 ayat 26 sampai ayat 30. Yang keempat, Anda harus mampu menjelaskan ciri-ciri tindakan manusia yang sesuai dengan kehendak Tuhan dalam pelaksanaan tugas yang telah diberikan oleh Allah. Yang kelima, Anda perlu melakukan aksi nyata sebagai wujud penghayatan akan tugas sebagai citra Allah. Bahan kajian yang akan kita bahas yang pertama, berbagai contoh kerusakan ciptaan Tuhan. Yang kedua, faktor penyebab terjadinya kerusakan ciptaan Tuhan. Yang ketiga, tugas manusia sebagai citra Allah berdasarkan Kitab Kejadian pasal 1 ayat 26 sampai ayat 30. Yang keempat, ciri-ciri tindakan manusia yang sesuai dengan kehendak Tuhan dalam pelaksanaan tugas yang telah diberikan oleh Allah. Anak-anakku sekalian, marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran untuk membuka pertemuan kita ini dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah pencipta segala sesuatu, kami bersyukur karena Engkau mengangkat kami menjadi citramu dan melimpahi kami dengan segala sesuatu yang Engkau ciptakan untuk menjamin hidup segenap umat-Mu. Kami pun bersyukur sebab Engkau memanggil kami pula untuk ambil bagian dalam karya penciptaan-Mu. Sadarkanlah kami agar kami mampu menjalankan tugas itu dengan baik dan bijaksana sesuai dengan kehendak-Mu, sehingga kami dapat mempertanggungjawabkan tugas itu kelak di hadapan-Mu dengan baik pula. Doa ini kami panjatkan ke hadirat-Mu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anakku yang terkasih, kita bahas bahan kajian pertama, yaitu mengamati kondisi ciptaan Tuhan saat ini. Semua orang beriman percaya bahwa pada awal mula Allah menciptakan dan menyerahkan ciptaannya kepada manusia, semuanya dalam keadaan baik adanya. Pertanyaannya, benarkah saat ini kondisi ciptaan Allah baik adanya? Untuk mendalami kondisi ciptaan Tuhan saat ini, Bapa menampilkan ada 3 gambar. Yang pertama banjir, yang kedua sampah, tumpukan sampah, yang ketiga kepadatan penduduk. 3 gambar ini saya ambil di kota Samarinda. Ini pertama situasi banjir di kota Samarinda, yang kedua tumpukan sampah juga di kota Samarinda, yang ketiga
kepadatan penduduk di kota Samarinda. Tiga realitas ini menjadi refleksi kita semua untuk melihat kondisi saat ini, bagaimana keadaan ciptaan Allah yang nyata pada saat ini. Tugas Anda adalah amatilah foto di atas dengan seksama. Amati tiga gambar ini dengan seksama. Tugas Anda setelah mengamati tadi ketiga gambar ini, tugasnya pertama, berilah judul atau tema dari setiap foto atau gambar di atas. Anda memberikan tema dari setiap gambar. Kedua, uraikan penyebab terjadinya kerusakan lingkungan. Yang ketiga, uraikan kondisi yang ideal atau yang seharusnya terjadi, atau kondisi ideal yang diharapkan oleh setiap manusia. Keempat, tuliskan jawabanmu dalam tabel yang tersedia. Nah, Bapak sudah buat tabel ya. Ini tabelnya. Jadi yang pertama, kolom pertama adalah judul atau tema yang cocok untuk gambar 1, 2, dan 3. Yang kedua, kolom apa penyebabnya untuk gambar 1, 2, dan 3. Dan kolom yang ketiga itu kondisi yang seharusnya atau kondisi yang diharapkan oleh kita semua. Gambar 1, gambar 2, dan gambar 3. Ini Anda isi dan Anda kirim kepada Bapak lewat WA. Oke, kita lanjut. Kita akan membahas bahan kajian yang kedua, yaitu tugas manusia sebagai citra Allah menurut kitab suci. Bapak ulangi lagi, bahan kajian kedua yaitu tugas manusia sebagai citra Allah menurut kitab suci. Kalau Anda melihat kondisi lingkungan yang memprihatinkan seperti itu, maka yang perlu dipikirkan adalah apakah kondisi semacam itu sesuai dengan kehendak Allah pada saat Allah menciptakan dan menyerahkan ciptaannya. Ini pertanyaan refleksi. Yang kedua, untuk memahami pertanyaan tersebut, kita dibantu untuk membaca kutipan kitab Kejadian pasal 1 ayat 26 sampai ayat 30. Nah, ini bacaan diambil dari kitab Kejadian pasal 1 ayat 26 sampai ayat 30. Mari kita baca bersama-sama. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, dan burung-burung di udara, dan atas segala ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka. Lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambahlah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Berfirmanlah Allah, lihatlah, aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi, dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji, itulah yang akan menjadi makananmu. Tetapi kepada segala binatang di bumi dan segala burung di udara dan segala yang merayap di bumi yang bernyawa, kuberikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya. Dan jadilah demikian. Demikianlah sabda Tuhan, syukur kepada Allah. Anak-anakku yang terkasih, untuk mendalami bacaan tadi,
Bapak akan memberi beberapa pertanyaan sebagai tugas mandiri untuk Anda kerjakan sendiri. Pertanyaan pertama, apa tugas yang diberikan Allah kepada manusia? Tunjukkan ayatnya. Jadi, Anda menyebutkan apa tugas yang diberikan oleh Allah kepada manusia, lalu Anda cantumkan ayatnya, ayat yang kita baca tadi dari kitab Kejadian. Yang kedua, perhatikan dan baca dengan baik-baik khusus ayat 29 dan ayat 30. Pertanyaannya, bagaimana seharusnya hubungan antara manusia dengan ciptaan Tuhan lainnya? Bapak ulangi lagi, Anda baca baik-baik ayat 29 dan ayat 30. Lalu Anda menjawab pertanyaannya, bagaimana seharusnya hubungan antara manusia dengan ciptaan Tuhan lainnya? Yang ketiga, apakah kondisi-kondisi ciptaan Allah yang ada sekarang sudah sesuai dengan kehendak Allah ketika Allah menciptakan dan menyerahkannya kepada manusia? Jawabnya hanya dua, yaitu dua pilihan, yaitu ya dan tidak. Nah, kalau ya, mengapa? Kalau tidak, mengapa? Yang keempat, tuliskan ciri-ciri tindakan manusia yang selaras dengan kehendak Allah seperti yang diamanatkan dalam kitab Kejadian pasal 1 ayat 26 sampai ayat 30. Anak-anakku yang terkasih, semua tugas tadi yang Bapak berikan Anda kerjakan baik-baik di rumah, karena Anda perlu belajar mandiri. Ya, Bapak menjelaskan seadanya, Anda harus mencari sendiri, mencari jawaban sendiri. Nanti dari pekerjaan yang Anda kirim kepada Bapak koreksi dan Bapak akan menjelaskan kembali mana yang belum Anda paham atau mana yang sudah Anda paham. Jadi Bapak berdasarkan tugas Anda, nanti akan Bapak memberikan penjelasan lanjutan untuk pertemuan berikutnya. Kita hening sejenak untuk masuk di dalam refleksi. Kita telah memahami bahwa Allah menciptakan kita sebagai citra Allah. Allah telah memberi kuasa untuk menaklukkan dan memelihara ciptaannya secara bijaksana, agar kelak tidak mendatangkan bencana bagi manusia. Namun kenyataan manusia sering mengeluh atas berbagai bencana yang menimpanya. Bencana yang terjadi sekarang ini tidak sesuai dengan rencana Allah, karena pada saat Allah menciptakan semuanya dalam keadaan baik adanya. Seluruh ciptaan itu sudah diserahkan kepada manusia. Kita mungkin terlibat atas terjadinya bencana tersebut. Bapak ulangi lagi, kita mungkin terlibat atas terjadinya bencana tersebut. Contoh tadi, gambar tentang banjir, tumpukan sampah. Anda sebagai siswa, kemungkinan Anda ikut terlibat. Bapak tidak menuduh, tapi kemungkinan Anda bisa terlibat. Misalnya, Anda membuang sampah di sembarang tempat. Selesai makan, sampahnya dibuang sembarangan. Jadi itu sudah jelas Anda terlibat terjadinya bencana yang kita alami. Berikutnya, kita disebut terlibat jika kita tidak peduli terhadap gunung-gunung yang gundul dan tidak melakukan penghijauan. Bapak bukan menuduh Anda. Kalau terjadi bencana banjir, itu karena gunung-gunung gundul, tidak ada pepohonan, tidak ada tanaman. Contoh sederhana, di rumah Anda merasa panas karena di halaman Anda tidak ada pepohonan. Anda tidak pernah berpikir untuk membuat
tanaman dalam pot supaya memberi kesejukan dalam rumah Anda. Ya, jadi Bapak tidak menuduh, tetapi ini menjadi refleksi bahwa segala sesuatu bencana yang dialami oleh manusia, manusia sendiri terlibat di dalamnya atau sebagai penyebabnya. Kita membiarkan bumi makin panas dan tidak berusaha untuk menanam tanaman apapun di sekitar kita. Ini sebagai catatan untuk kita, kalau kita mengeluh panas, jangan salahkan alam, tetapi lihat diri kita sendiri, apakah kita pernah menanam pohon, merawat pohon, dan sebagainya. Kita terlibat membuat banjir karena membuang sampah sembarangan. Kita terlibat jika kita tidak peduli terhadap keadaan di sekitar kita. Bapak kira demikian? Nah, ini pertanyaan Bapak ulangi lagi. Sebutkan 3 contoh kondisi ciptaan Allah yang memprihatinkan. Jelaskan faktor penyebab terjadinya kerusakan kelestarian ciptaan Allah. Yang ketiga, jelaskan tugas manusia sebagai citra Allah menurut Kitab Kejadian pasal 1 ayat 26 sampai ayat 30. Yang keempat, jelaskan ciri-ciri tindakan manusia yang sesuai dengan kehendak Allah dalam menjalankan tugas yang diberikan oleh Allah. Dan saya kira demikian tugas bahan evaluasi, dan juga Anda jawab bahan evaluasi itu dengan tugas tadi, itu Anda kirim kepada Bapak lewat WA. Bapak tunggu tugas Anda yang Anda kirim kepada Bapak. Sebagai akhir pembelajaran ini, Bapak mengucapkan salam sukacita untuk kita semua di mana saja berada. Tuhan memberkati. Amin.